Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, perpanjangan PPKM yang tak kunjung usai berimbas pada semakin terpuruknya ekonomi rakyat. Para pelaku usaha di sektor pariwisata dan seni yang belum mendapatkan kelonggaran aktivitas kini seperti mati suri. Seperti di lokasi wisata Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Tidak adanya pengunjung yang datang lantaran wisata pantai hingga saat ini belum boleh dibuka, membuat usaha kuliner dan penginapan bangkrut. Nasib yang sama juga terjadi para seniman di daerah di Tuban, Jawa Timur. Hampir seluruh pekerja seni menganggur selama kurang lebih 2 tahun akibat lapangan pentas mereka terbatas. Akibat larangan pentas, Wantikah yang biasanya menjadi penyanyi dalam pagelaran lengan tayub seni karawitan kini hanya bisa bertahan hidup dengan menjual barang-barang berharganya. Iya pemirsa, kita akan bahas hal ini, kita langsung akan berbincang. Kok tadi Bayu sudah sempat sebut ada pesinden namanya Bu Wantika. Nih sudah terhubung bersama kita, Bay. Sudah ada Ibu Wantika, pesinden dari wilayah Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ini asal usul kakek nenek saya dari Tuban, Jawa Oh, Timur. iya. Sehat Bu Wantika? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini juga sudah bergabung bersama kita ada Pak Bento Sarino, Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Pantai Gelagah. Selamat pagi, Pak Bento. Selamat pagi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada juga Pak Suyono, pemeran Gareng dari wilayah Tuban juga. Nanti kita akan sapa juga ya. Tapi kalau mau nyapa Bu Wantika harus beda, Bay. Gimana saya? Yeneng tawang ono lintang. Udah lama karena nggak dengar suara pesinden kan kalau lagi pandemi gini, Bu. Jadi gimana, Bu, selama PPKM ini job-job sindennya masih rame kah atau bagaimana? Sebenarnya rame, tapi ya itu gagal semua. Oh. Gagal tuh mulai bulan 3 yang tahun 2020 sampai sekarang ini nganggur, nggak ada kerjaan sama sekali. Biasanya itu kalau itu. nyinden itu, Bu, untuk acara-acara apa aja, Bu? Acara hajatan, sedekah bumi, terus orang banyak kerja kayak di tanah, kayak apa, mantu gitu. Itu setiap bulan biasanya ada aja ya Bu ya? Ada, sampai kalau rame itu sampai full 1 bulan itu. Full 1 bulan. Nah Ibu berarti Iya. sudah mulai tidak berpentas lagi sejak Maret 2020. Iya, sampai sekarang. Nah, Apalagi ada PPKM ini malah belas. Dulu sebelum PPKM itu ya ada sekali-sekali, nggak bisa lancar tapi. Oke, satu tahun terakhir ini berarti rata-rata biasa 1 bulan bisa terima berapa job, Bu? Sebelum ada pandemi ini, 1 bulan tuh ya ada yang full, ada yang 15, paling sedikit 15. Dan sekarang betul-betul tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Terus? Di-cancel semua. di-cancel semua gitu. Terus Ibu Iya. bertahannya gimana Bu? Menutupi biaya operasional. Ibu punya sanggar sendiri atau gimana Bu? Enggak punya sanggar. Dulu mau rencana mau bikin, tapi terus enggak ada modal ya, enggak ada bantuan ya enggak jadi. Tapi anak-anak di rumah saya ya ada yang magang untuk generasi penerus itu, tapi untuk Waranggono. Nah, Oke. setelah setahun lebih nih Bu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Terus Ibu ngapain aja di Iya. rumah jadinya? Mengganti pemasukan buat keluarga dengan cara apa Bu? Iya, Ibu. Ya enggak ada pemasukan ya jualan, enggak jualan apa-apa ya jualan dulu punya tabungan ya lama-lama habis. Kayak perhiasan itu sudah kejual semua untuk kebutuhan sehari-hari, terus biaya anak sekolah, walaupun tidak masuk kan ya tetap bayar. Oke. Anaknya berapa Bu yang harus sekolah itu Bu? Anaknya 2, yang satu ini masih kelas 2 SD, terus yang pertama itu udah kuliah masuk ke sekolah pramugari itu. Oke. Kalau itu kan tadi kalau Ibu Wantika ya. Kalau Pak Bento ini kan Ketua Paguyuban Pelaku Usaha Pantai Gelagah.
Nah, rekan-rekan di sana kondisinya seperti apa Pak? Kalau kita lihat kan beberapa minggu terakhir ini kan sudah ada paling tidak pelonggaran dari pemerintah. Ada bedanya tidak? Oh iya, terima kasih. Untuk Pantai Glagah ini sementara ada kelonggaran dari PPKM ini ya agak mendingan lah, walaupun sebelumnya itu total. Jadi karena PPKM ini ditutup total, ya terpaksa kita pun dari sebelumnya ini mulai dari lockdown, itu kan 1 bulan itu mungkin lebih ya itu Iya. total tutup. Jadi kita ya tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuman kita juga punya apa itu kita harus untuk menutup sehari-hari, karena namanya penginapan itu kan juga punya karyawan itu ya kita harus membayar, dan dia juga harus masuk, karena masuknya juga bersih-bersih ataupun nanti juga di situ juga jaga malam. Iya. Karena itu siang malam, tapi berhubung ya. Pak Bento sendiri ini pelaku usaha di bidang apa Pak? Saya di bidang penginapan di Pantai Glagah. Kalau penginapan ini kan justru sudah sepi, tapi maintenance-nya biayanya cukup besar ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Iya, ya itu makanya saya tuh sampai nggadekan motor. Nggadekan motor itu karena kita juga pemasukan tidak ada, dan kita juga punya anak sekolah. Anak sekolah itu kan juga walaupun tidak masuk juga harus bayar. Iya. Sama. Selain itu juga kita mempunyai utang. Kalau di bank itu kita juga ada kelonggaran. Tapi kalau yang di leasing ini kan harus bayar, jadinya kita ya harus tertib membayar leasing itu. Karyawan Anda bagaimana Pak? Kalau karyawan ya sementara kita gilir. Kalau waktu yang lockdown itu, kalau sekarang ya sudah masuk ya agak lumayan. Ya paling hari Sabtu dan Minggu ini yang bisa untuk nutup operasional. Nambah-nambah Yang ya Pak penting ya? ada begitu ya Pak ya. Iya, ya begitu. Dan ini pun untuk warga penginapan juga mengharapkan supaya PPKM ini segera berakhir lah, karena kita juga menunggu lama sekali, selalu diperpanjang begitu. Baik. Saya mau geser ke Pak Suyono ya, masih dari wilayah Tuban. Ini pementas atau pemeran Gareng gitu dalam setiap pertunjukan yang ditampilkan. Selamat pagi Pak Suyono. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, itu tampilannya udah Gareng. Tampilannya sudah Iya, seperti Pak mau Gareng mentas, itu ada. mentas di Aki Pagi pagi hari ini. Harusnya sehat gitu ya. Pak Suyono, kalau kondisi gimana Pak Suyono dengan kondisi pekerjaan ya sampai saat ini? Ya saya sampai sekarang dikatakan ya mati suri aja, mati suri. Kelihatannya ini hidup, tapi sebetulnya mati, sungguh mati. Ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana Pak? Kan kalau misalnya untuk pekerja seni lainnya kan ada juga yang kemudian memilih untuk kalau memang misalnya pertunjukan offline secara langsung tidak bisa beralih ke online begitu. Nah, teman-teman di sana sudah sempat mencoba hal ini tidak? Wah, ya ada yang Pak jualan nasi goreng, ada yang jadi kulibri itu kuli batu Republik Indonesia, Mbak. Kulibri. Iya, sampai gojek. Ya gimana ya? Kalau saya monoton, kalau saya itu khusus ya nyari nafkahnya dari seni ini.
Sampai sekarang saya sekarang akhir-akhir ini jadi pekerja dinas kebersihan, Mbak. Maksudnya gimana Pak? Saya sekarang kerjanya di dinas kebersihan, Mbak. Oh, jadi justru Bapak dan juga teman-teman di sana beralih profesi ya Pak ya untuk kemudian bertahan hidup? Dinas kebersihan ini dalam arti bersih-bersih perabot rumah tangga dijual. Pak. Jadi praktis sepertinya tidak ada aktivitas sama sekali gitu Pak? Sama sekali saya itu mencari nafkah ya seperti ini. Pentas-pentas. Nah, Saya sekarang, mulai. ya. Nah, kalau dinas Saya kebersihan, mulai. ya, Iya. kalau dinas kebersihan yang Bapak sampaikan tadi kan bersih-bersih di rumah, apakah itu bisa dapat nafkah? Kalau dinas kebersihan di Pemda mungkin kan masih ada tuh Pak nafkah. Kalau sekarang Bapak menafkahi Bapak, keluarga gimana Pak? Ya, sepeda motor aja BPKB-nya saya pinjamkan di koperasi. Sampai sekarang. Saya punya mobil seri tahun 80 itu aja saya jual, Pak. Oke, jadi Iya. menjual beberapa Aset, ya? barang aset begitu ya Pak ya? Iya, udah nggak bisa makan. Oke. Nanti kita Biaya hidup kan banyak. Listrik, air, belum segalanya. Kalau makan aja nggak seberapa. Biaya itulah Oke, semuanya. memang beginilah kondisi para pekerja seni kita ya, sebagian di sejumlah daerah. Kita nanti akan lanjutkan lagi dialog ini usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami.